الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء الإيمان gambarnya tajam bagus. والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عندما أنه قريب بالعبادة شهرا الفاتحة إلى النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء الآمنين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهيد لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini hari Senin yang pertama tepatnya tanggal 1 April 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriah. Melanjutkan kembali pelajaran Babus Shaum, Kitabus Shiyam, masuk pelajaran tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makruhatus shaumi thamaniyatun.
al-alqu wa dhawqut ta'am wal ihtijam wa majul ma'i ba'da al-iftar wal ghuslu bil intimas was siwak wa kathratu shiba'i wal naum wa tanabbul syahawat al-mubahah. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shaum, hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Ya, hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Apabila perbuatan makruh kita kerjain, maka pahala puasa enggak hilang. Ya, pahala puasa enggak hilang. Lalu apa yang hilang? Yang hilang manfaat dari puasa tersebut, faidah dari puasa tersebut itu hilang dikit demi sedikit karena kita kerjain sesuatu yang dimakruhkan. Tapi pahala puasa tetap dapat. Ya, pahala puasa tetap dapat. Yang hilang faidahnya. Apa faidah berpuasa? Faidah puasa tentunya banyak. Ya, faedah berpuasa tentunya banyak. Orang yang puasa, dia ngerjain amal yang sunnah, dapat pahalanya pahala apa? Wajib. Orang yang puasa ngerjain sesuatu yang diwajibkan, dapat pahala 70 kali lipat. Nah, gara-gara kita ngerjain yang dimakruhkan, nah, faedah berpuasanya hilang. Yang tadinya kita dapat pahala puasa wajib, dapat pahala wajib karena kita kerjain yang makruh, jadi dapatnya yang sunnah doang. Jadi nggak dapat pahala yang wajib, nggak dapat. Tetap yang sunnah yang kita dapat. Yang tadinya kita kerjain sesuatu yang wajib, dapat 70 kali lipat. Karena kita kerjain hal-hal yang dimakruhkan, maka kita tetap dapat satu doang. Dapatnya tetap satu. Halas, paham ya? Ya. Kemudian ada juga faedah berpuasa. Diamnya orang yang puasa ibadah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Diamnya orang yang puasa tasbih, kan gitu ya? Ya, tidurnya orang yang puasa ibadah. Yang namanya ibadah ada pahala kan? Nah, itu faedah berpuasa. Karena kita ngerjain yang dimakruhkan, kita tidur nggak lagi dapat pahala ibadah berpuasa. Karena kita ngerjain sesuatu yang dimakruhkan. Jadi apabila perbuatan makruh kita kerjain, maka dikit demi sedikit faedah berpuasa hilang. Pahala puasa nggak hilang. Ya, pahala puasa tetap dia dapat. Ya, halas. Nah, berarti terukir juga kalau kita kerjain sesuatu yang dimakruhkan. Mestinya dapat pahala wajib, gara-gara kita makruh kerjain, tetap dapat pahala sunnah. Mestinya dapat 70 kali lipat, gara-gara kita kerjain yang makruh, tetap kita dapat jadi satu. Yang mestinya kita tidur ada pahalanya, gara-gara kita kerjain yang makruh, nggak ada pahalanya. Yang tadinya kita diem bertasbih ada pahalanya, gara-gara kita kerjain yang dimakruhkan, hilang pahalanya. Ya, jadi yang hilang pahala faedah puasa, bukan pahala puasanya. Ya, faedah pahala puasa. Nama niyatun ada 8, ya mudah-mudahan 28. Yang pertama, sesuatu yang dimakruhkan ketika berpuasa, al-alqu. Apa al-alqu? Ay mabuhu, mengunyah makanan. Ya, ngunyahin makanan. Kita punya anak kecil nggak bisa makan kacang, kemudian kita kunyahin, kita gigit-gigit, ya kita papakin, kemudian kita loloin tuh ke anak kita. Nah, itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jauh. Syaratnya juga yang digigit, yang dikunyah nggak masuk ke rongga.
Kalau masuk yang rongga walaupun sedikit, ya batal puasanya. Ya puasanya apa? Puasanya tetap batal. Lagi kan kerjaannya lagi puasa gigit-gigitin makan. Termasuk juga ya al-altu di sini gigit-gigit benda-benda mati. Kayak kita iseng gigit-gigitin handphone, gigit-gigitin pulpen, ya gigit-gigitin benda apa aja lagi puasa. Itu juga rokok. Rokok walaupun gak dinyalain, ya. Ntar deh, habis siwak. Ya. Itu yang pertama, makruh. Jadi jangan kerjain. Ya. Yang kedua, zawqut ta'am biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ila al-jawf wa amma li hajatin fala yukrahu. Makruh yang kedua, cicipin rasa makanan. Ya. Biduni hajatin, tanpa hajat. Enggak ada hajat sama sekali. Yang masak emak kita, yang ngecicipin kita. Itu hukumnya makruh. Dan syaratnya biduni ma'a adami wusuli syai'in ila jauh. Ya, disertai tidak masuknya sesuatu yang dicicipi ke rongga. Kalau yang dicicipi masuk ke rongga, ya batal puasanya. Lagi pula zawqut ta'am, cicipin makanan bukan satu sendok sayur, bukan. Satu tetes ditaruh di ujung lidah. Asal tahu aja kurang garam, kurang gula, tapi itu ujung lidah. Ya, bukan di tengah-tengah lidah, di ujung lidah. Nah, itu kalau kita bukan masak, kita yang cicipin, ya, itu hukumnya makruh. Tapi emak kita yang masak, ya itu nggak makruh. Ya enggak makruh. Termasuk kalau kita beli durian, ini nggak makruh juga. Kita beli durian, kita tahu rasanya gimana. Ya, ambil sedikit, taruh di ujung lidah, manis, kemudian dibuang lagi. Nah itu nggak makruh karena ada hajat. Nggak makruh. Nggak makruh kan? Kalau satu biji nggak makruh. Jadi di ujung lidah, udah ketahuan kurang A, kurang B, kurang C. Nah dibuang lagi di lidahnya. Ya dibantu dengan umur. Karena sedikit yang dicicipi masuk ke rongga, maka hukumnya batal puasa. Kalau sebatu nggak bisa. Durian sebatu makruh apa? Buat kita nggak batal. Cuma sedikit doang yang di ujung lidah, ya. Jangan kayak komeng. Satu panci sayur, satu panci habis sama komeng. Yang ketiga, makruh dalam puasa al-ihtijam. Ya bekam. Bekam. Ini bekam termasuk sunnah Nabi. Ya, termasuk sunnah Nabi. Lagi puasa, makruh hukumnya. Ya, lagi puasa makruh. Ikhrajud dam, mengeluarkan darah. Ihtijam adalah mengeluarkan darah. Ihtijam atau hijama. Fayukrahu khurujan minal khilaf. Ada sebagian ulama bilang hijamah itu membatalkan puasa. Ya, ada sebagian ulama bilang hijamah atau bekam itu membatalkan puasa. Nah, kalau ini hukumnya udah makruh, apalagi ada ulama yang mengatakan batal puasa, ya jangan dikerjain. Ya jangan dikerjain. Kemudian kenapa itu hijamah makruh padahal min sunanil mursalin li'annahu yurithu dhu'uf. Karena bekam itu bisa bikin lemah. Udah kita nahan lapar, nahan haus, udah lemah kita. Ditambah ngeluarin nambah lemah. Ya nambah lemah. Wa kama tukrahu lahu hijamah yukrahu lahu an yahjuma ghairuhu. Sebagaimana yang dihijamah makruh, yang menghijamah juga makruh. Yang membantu membekam juga makruh. Kita yang dibekam makruh, yang membekam juga makruh.
Ya. Nah, jadi tapi kalau di luar apa namanya di nggak lagi puasa, ya di luar bulan Ramadan, sunnah hukum. Alhamdulillah kita di sini ada. Ya bapak kan tukang bekam tuh. Kenapa itu sunnah Nabi? Ya bekam. Gitu. Kalau bisa belajar juga. Cocok pecahnya kan, buat pecah. Ya cukup ya. Ya itu hijab. Yang keempat, kebiasaan juga begitu. Majulma ba'da iftar. Biasa kita habis buka, kita makan korma, kemudian kita minum air putih, ya. Kemudian korma yang kita makan nyelip di gigi, kan gitu kan? Nyelip di gigi. Biasanya kita apain? Kumur-kumur atau korek-korek, ya kita kumur-kumur. Nah, kumur-kumur itu dibuang. Nah, hukumnya ya, ditelan. Jadi kumur-kumurnya boleh, tapi jangan dibuang, langsung ditelan. Ya, atau kita korek-korek pakai tusuk gigi, ngilangin apa? Sisa-sisa korma yang bekas kita buka, kemudian kita buang tuh, kita ludahi tuh sisa-sisa korma, itu juga hukumnya Jadi habis buka, kumur-kumur, airnya langsung langsung diminum. Ya, kasih orang juga gak apa-apa. Ya, langsung Oke. Alas, 5, biar cepat ya. Yang kelima, makruh al-ghuslu bil ingimas, mandi dengan menyelam. Ya, nanti dengan menyelam. Walau karena al-ghuslu wajiban, sekalipun mandinya mandi wajib. Mandi wajib ya, mandi sunnah ya, apalagi mandi ibadah dengan cara menyelam. Hukumnya makruh. Di apa sih kalau yang di hotel-hotel yang rendah Betap. Nah, itu makruh hukumnya. Ya. Kalau ilah bil ghurfa aw rasyash, kecuali di ciduk atau dengan shower. Yang makruh nyilam. Diciduk atau pakai shower rasyash itu enggak makruh. Ya, yang makruh nyilam sekalipun mandinya mandi wajib. Yang keenam, as-siwaku, bersiwak. Siwak hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Ya, sebelum tergelincir matahari hukumnya sunnah. Sekarang kita siwak sunnah hukumnya. Ntar sembahyang duha kita siwakan sunnah. Sebelum baca Quran ntar nih jam 7 jam 8 kita siwak sebelum baca Quran, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau udah lewat zuhur maka menjadi makruh. Gitu, ya. Jadi siwak makruh setelah zuhur menurut pendapat Al-Imam Rafi'i radhiyallahu anhu. Adapun menurut Al-Imam Nawawi enggak makruh sepanjang hari. Ya, sepanjang hari. Dua-duanya mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita mau ngikutin pendapat Imam Nawawi, habis zuhur, ya kita bersiwakan enggak jadi masalah, enggak jadi makruh. Kita berpatokan dengan pendapat mazhab Al-Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i makruh kalau habis zuhur. Imam Nawawi enggak ada makruhnya. Sepanjang hari dia puasa tetap sunnah dia bersiwak. Alas, ya, tapi yang terkuat dalam hal ini kita pakai pendapat Al-Imam Rafi'i. Jadi habis zuhur enggak usah bersiwak. Yang ketujuh, kathratu syiba'i wal naum. Kebanyakan kenyang, kebanyakan tidur, itu hukumnya makruh. Ya, kebanyakan kenyang, kekenyangan. Ya, tapi kalau kenyang doang itu enggak makruh. Kekenyangan itu yang bikin makruh. Ya, kekenyangan itu yang bikin makruh. Kalau kenyang doang enggak makruh. Ya, yang tahu kenyang sama kekenyangan itu masing-masing. Mungkin kalau kekenyangan mandiri atau susah ya. Ya, kalau kenyang masih bisa diri, tapi kalau kekenyangan mau aneh nyender aja udah.
kekenyangan. Gitu, hukumnya makruh. Ya. Orang yang tak pernah kenyang, para nabi, khususnya baginda Rasulullah SAW. Ya, para nabi nggak pernah kenyang, apalagi kekenyangan. Nabi nggak pernah kenyang. Ya, karena Nabi makan kecuali udah sangat lapar dan Nabi berhenti makan sebelum dia kenyang. Berarti sepertinya enggak? Kalau dia makan, kalau udah kelaparan banget baru makan. Dan bakalan berhenti makan kalau sebelum kenyang. Nggak pernah kenyang. Nabi itu nggak pernah kenyang. Nah, lagi puasa kekenyangan itu hukumnya makruh. Iya, kekenyangan hukumnya makruh. Yang tahu kita ya. Wanaum juga kebanyakan tidur. Tidurnya orang yang puasa ibadah ya benar. Tidurnya kayak gimana? Kalau tidur dari jam 7 bangun jam 5, ya, itu makruh. Yang tadi ada bilang, yang tadi tidurnya berpahala, gara-gara kerjaan makruh hilang pahalanya. Pahala tidur jadi hilang kan? Hilang gara-gara kerjaan yang makruh. Wal khawdu fi ma la ya'ni, termasuk juga mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaat. Ya makruh. Yang terakhir, tanawul syahawatil mubahah, yang melakukan keinginan-keinginan yang dibolehkan. Ya, minal masymumat, daripada mencium wangi-wangian. Itu hukumnya makruh. Kita pakai minyak wangi kalau puasa. Ya, pakai minyak wangi hukumnya makruh lagi puasa. Sama makruh juga. Makruhnya juga. Gitu. Enggak boleh makruh. Ya. Jadi selama puasa enggak ada wangi-wangian. Ya, enggak ada wangi-wangian. Ngilangin faedah berpuasa. Awil mubsharat, atau ngeliatin bini kita. Tidak dengan syahwat. Kalau dengan syahwat membatalkan pahala puasa. Dia ngeliatin bini kita aja, bini itu cepet juga ya. Ngeliatin bininya, kan boleh ngeliatin bini, mubah kan? Nah itu hukumnya makruh. Ya, awil masmu'at, atau dengerin musik-musik. Ya, lagu-lagu apa itu udah jadi kesenangan kita. Ya, lagi puasa, itu hukumnya makruh. Yang bikin kepala kita goyang-goyang, walaupun qasidah, walaupun gambus, yang bikin kita goyang-goyang gini udah makruh hukumnya. Ya, hukumnya makruh. Kecuali kita dengerin Hamid nyanyi, nah itu kalau kita begitu nih, kalau Hamid nyanyi nggak goyang gitu. Hamid dongkol dalam hati. Ya, nah jadi dengerin musik, walaupun itu qasidah, walaupun itu gambus, ya itu makruh hukumnya. Yang menghilangkan faedah berpuasa. Ya cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya besok hal-hal yang membatalkan puasa. Ya tinggal 3 kali lagi. Ya ngaji 3 kali lagi membatalkan puasa. Terus bab sholatul idain, ambil bab zakat fitrah. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahu fina wa la ma'ana sadiyan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak-bapak kalau punya istri atau punya anak perempuan, bilangin tuh hukumnya haram pakai minyak wangi, nggak boleh. Ya, perempuan nggak boleh pakai minyak wangi. Ya, boleh pakai minyak wangi perempuan yang asal yang nyium suaminya sendiri. Ya, suaminya sendiri, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya kecium sama orang yang bukan mahramnya, itu yang menyebabkan jadi haram. Jadi bilangin haram bini kalau pakai minyak wangi kalau tidur. Ya, kalau tidur pakai minyak wangi deh. Kalau keluar nggak boleh. Ya hukumnya haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.